alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyahbil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya kita harus mendirikan sebuah nilai ilmu yang paling tinggi, yaitu hakikat. Kalau kita berbicara kewajiban umat dengan Tuhan, terlebih dahulu kita harus mengetahui dengan sungguh-sungguh mana yang dikatakan batasan umat dan mana yang dikatakan batasan daripada saksi. Apalagi kalau kita berbicara batasan daripada Tuhan dengan umat, ini adalah suatu tauhid yang harus berjalan selama 24 jam. Bagaimana kita mensyukuri dan mengakui adanya Allah di dalam diri kita? Tentu dengan kita merasakan sesuatu wujud yang ada di dalam yang maujud. Wujud yang ada di dalam maujud, sesuatu yang harus diimani, sehingga kita hidup tidak berpakaian bersifat bebas, bersifat bertingkah laku bebas. Kenapa? Karena kita memiliki rasa dan perasaan di dalam maujud ini sudah pasti ada wujudnya Allah. Timbullah suatu pertanyaan di hati kita. Apa yang timbul pertanyaan? Sejak dari awal kita mengkaji bagaimana hakikat solat dalam diri dan hakikat diri dalam solat. Ternyata selama ini sampai detik ini pertemuan dengan kelompok 3, jemaah kelompok 3 sampai saat ini masih kita menyebut kodrat Allah pada diri. Sampai detik ini. Tapi yang dikatakan bertuhan seorang umat kepada Tuhannya, menempatkan kodrat umat dalam diri itu tidak semudah apa yang kita katakan. Kalau kita mengkaji Tuhan dengan diri, alat kajiannya bernama diri. Kalau alat kajian bernama diri, yang kita sebut itu adalah wujud kajian diri, yang mana diri itu sifat dan wujud dan sifat dan aras dari Allah.
Kalaulah seandainya nanti dalam masa perintah Allah kepada kita, yaitu menyatukan langsung kepada yang satu, setelah dia menjadi satu, dia ingin mencapai Tuhannya yang berdiri dengan sendirinya. Berarti kita harus memahami yang baru kita kaji ini adalah kajian kodrat Allah kepada wujudnya sendiri. Kalau kodrat Allah yang dikaji menuju dirinya sendiri, bagaimana dengan kodrat diri kita? Apakah dengan kodrat Allah yang disebut sifat bagi Allah, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, adakah kita di antara kodrat yang kita baca itu? Apakah ada kemanusiaan dari kodrat yang kita sebut tadi? Oh tidak Buya, tapi kita kan kodrat dia, betul. Justru kodrat itulah yang akan kita perjalankan untuk menuju Allah. Tetapi bisakah kodrat yang 7 itu merasa dirinya umat? Dan apakah kodrat yang 7 itu adalah kodrat sebuah ciptaan umat? Apakah itu umat yang diciptakan? Kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan. Makanya saya bilang, tolong tingkatkan jiwa bertuhan, mumpung kita dalam kajian kodrat dirinya. Tugas kita apa? Tugas kita itu mendirikan keumatan diri dan ketuhanan Allah pada diri kita. Sehingga apabila dua kodrat ini telah menjalankan tajalli pertemuan, disitulah makom pensaksian diri itu terjadi. Bukan kita harus menjadi kodrat itu. Kalau penyaksian kita sedikit, bagaimana bisa kita mendapatkan derajat? Berarti tugas yang diberikan Allah yang menyaksikan itu tidak selesai. Kenapa? Karena belum sempurna dalam tingkat penyaksian. Bagaimana sifat dan kekuatan zat Allah ini benar-benar dia menyembah Allah dalam pensaksian kita. Kita diutus dalam syahadat itu menetapkan kesaksian kita tentang Allah dan Muhammad. Artinya apa? Tentang Tuhan dan umat. Maka kita dirikan sifat keumatan Allah di dalam diri kita, yaitu kodratnya sendiri. Kita kan sudah belajar kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Semuanya kembali kepada Dia. Kenapa? Kodrat Allah, kodrat aku. Yang katakan aku itu siapa? Kodrat Allah sendirinya. Terus yang mengaku aku tadi mana? Akhirnya satu-satu setelah kita dirikan dia akan kembali kepada pemiliknya. Kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya habis. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya habis. Sampai kepada sama. Terus yang tinggal apa? Yang tinggal adalah diri al-haqullah atau dikatakan diri sifat. Jangan kita bertahan di sifat yang tadi, tapi kita harus fokus kepada diri yang halus, yang memiliki kodrat sama basar alam hayat, iradat dan ilmu tadi. Jadi akhirnya telah meningkat pemahaman kita bahwasan diri sifat bagi Allah telah hidup dan bertingkah di dalam kodratnya batin, zat dan nur. Maka sempurnalah titik keumatan Allah dalam diri.
Ini makanya kita tingkatkan ilmu kodrat tersebut. Kenapa? Yang kita kaji ini semuanya akan hilang. Mencari diri dengan diri, bertemu diri bukanlah diri, tapi kajinya kaji diri. Kenapa kaji diri? Diperintahkan Allah mencari dan mengenal dirinya, bukan diri kita. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Betul tidak? Hu itu kepemilikan Allah terhadap aku, dirinya. Kamu, kata Allah, tolong cari diriku, maka kamu akan kenal siapa aku. Nah, pemahaman ini harus benar-benar dipelajari baik-baik. Jangan lagi nanti ada pertanyaan terus, diri kita yang mana, Buya? Ibadah daripada diri kita ini mendapatkan dan mendirikan diri sifat Allah untuk bisa menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena kita telah dizahirkan untuk menyembah Allah. Maka kita berusaha mengumpulkan kodrat-kodrat Allah tadi sehingga bertajalli dia ke dalam wujudnya sendiri, alias pulang kampung dia. Kita yang saksikan. Jadi mana ibadah kita? Ibadah insan itu mana, Buya? Ibadahnya adalah kamu mencari kodratnya, menyempurnakan kodratnya sehingga menjadi keumatan Allah pada diri kita. Barulah itu yang kita majukan kepada Allah, yang dia janjikan untuk menyembah Allah. Jadi perbuatan kodrat-kodrat Allah ini harus kita saksikan. Nah, ini dalam masa kusuk tadi. Jadi nanti jangan berpikir, lah saya ingin ketemu Allah dalam sholat, Buya. Tidak bisa. Yang bisa itu menyaksikan pertemuan sesuatu diri kepada empunya diri. Inilah sholat fardu ain, wajib menyaksikan. Jadi ibadah yang terbesar itu adalah ibadah, beribadah kepada Allah. Apa ibadah kita kepada Allah? Allafa, artinya alif atau kumpulkan menjadi satu. Itulah ihram. Sahadat menyatukan, sahadah langsung ahad menjadi satu. Itu yang dinamakan ihram atau takbiratul ihram. Jadi kita kusuk memperjalankan kodrat-kodrat Allah ini menuju hakikat ketuhanannya, sehingga dia mengantarkan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita antarkan untuk pertemuan kodratnya dengan Tuhannya. Maka itulah ibadah umat, mukasyafatullah. Tapi kodrat itu kan kita, Buya. Iya. Justru inilah yang kamu saksikan. Munculkan kodrat Allah di dirimu yang 7 itu. Berdiri hidup menjadi tambah 3 lagi menjadi 10. Sehingga di kamu sebagai kodratnya harus mengantarkan, mempersembahkan diri kodratnya sendiri kepada ketuhanannya, yaitu illah billah. Disinilah kenaikan kita, kenaikan derajat kita setelah kita mampu memperjalankan kodrat Allah kepada Tuhannya dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kodrat itu adalah di diri kita, tetapi memperjalankan hakikatnya dan selalu menjaga keumatan yang 7 itu
tidak boleh kita melebihi kodrat yang 7 itu. Maka kita menjaga keumatan agar bisa ditatap oleh Allah sebagai umat. Inilah dalam rangka menyempurnakan diri. Baik para jemaah, mari kita lakukan muzakarah ini. Dengan saya kalamkan takbirnya, maka jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaah. Terima kasih Bu ya atas tausiahnya. Silakan Ibu Neni, udah angkat tangannya. Silakan Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, pada saat kita takbiratul itu di pada takbiratul ikram itu di kita ini adanya suatu rasa, Kak Bu ya. Iya. Maksud Yang rasa yang dimaksud itu adalah pengakuan diri kita bahwasan yang berdiri ini adalah kodratnya Allah, bukan kita. Seumur-umur tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Seumur-umur nggak ada manusia yang bisa mengingat Allah. Seumur-umur tidak ada manusia yang bisa bertemu Allah. Tapi kalau manusia itu mengikhlaskan dirinya menjadi kodrat dan sifat bagi Allah, maka dia akan mendapatkan kebenaran Allah pada dirinya. Asal jangan kita yang merasa keakuan dalam setelah takbir tersebut. Kenapa? Setelah berpalingnya Adam kepada kiblat dan berpaling Muhammad menghadapkan wajah Allah ke dalam batinnya, telah terjadi perpisahan kodrat, yaitu berpisahnya kodrat hidup dan yang mati dengan wujud Allah bernama diri. Maka kita harus memiliki perasaan yang berbeda. Paham? Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Sekali lagi Bu ya, apakah itu menandakan bahwa, maaf Bu ya sekali lagi, diterima tidaknya itu pertemuan kita waktu takbiratul ihram itu Bu ya? Takbiratul ihram itu adalah perubahan kodrat. Ya, perubahan kodrat, bahwasan kodrat yang dipakai itu adalah kodratnya Allah. Ya contoh kalau fanafillah itu kan kodratnya Allah, bukan kodrat kita. Nah, ada nggak perasaan merasakan atau perasaan dulu sebelum merasakan tadi? Nah, di situ kita harus menetapkan rasa itu, bahwasanya yang sudah ihram ini adalah kodratnya. Bergerak aja nggak boleh, apalagi makan minum, betul nggak? Nah, gitu. Paham? Insya Allah Bu ya. Tingkatkan perasaan itu, ya. Insya Allah Bu ya. Ya baik, lanjut, insyaallah. Silakan Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu ya, Ya, apa yang dimaksud dengan wujud dan apa yang dimaksud dengan mewujud Bu ya?
Kalau dimaksud dengan wujud kita mengakui adanya Allah dalam diri. Terus kalau kita mengakui maujud, jangan kita mengakui diri kita tetapi mewujud Allah itu yang dari dalam diri. Karena kalau sifatnya sudah disebut wujud, tidak ada namanya, tidak ada nama kodratnya. Jadi adanya engkau dalam diriku dibuktikan dengan adanya aku dalam pandanganku. Ini mewujudnya. Jadi tidak boleh ada, nggak mungkin mewujud Allah itu manusia. Kan gitu. Nah, berarti kita harus mengartikan mewujud itu adalah karena ada di dalam, maka adalah nyata di luar. Dan yang di dalam itu adalah yang mewujud pada jasad kita. Jadi di situ kita kehilangan pengakuan kedirian kita. Itu yang dikatakan mewujud. Paham? Insya Allah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Omo Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai zikir Bu ya. Tidak apa-apa ini Umu Putri sampaikan di sini. Kalau yang dialami tidak boleh. Tapi kalau Umu Putri ingin mengetahui maknanya, apa Bu ya gitu? Ya kalau maknanya nanti hasilnya aib bagaimana? Ikhlas? Oh tidak. Nah, kalau tidak ikhlas harus berupa wawasan. Wawasan gitu. Gini, Umu Putri mau tanya soal zakat ya Bu ya. Iya. Umu Putri mengulang-ulang tentang YouTube Buya yang sulbi dan kolbi itu ya Buya ya. Iya. Gitu. Jadi, Mengenai zakat apa sulbi kolbi? ini kaitannya Bu. Oh kaitannya. Iya terus. Itu berkali-kali Umu Putri dengarkan, kemudian sama hakikat zakat itu. Ya. Jadi yang pertama, apa hakikat suci di bulan hakikat itu? Ketika kita sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, bahkan jasad ini pun adalah miliknya Allah, gitu Bu ya. Ya. Yang kedua, apa kaitannya zakat fitrah bila dihubungkan dengan 10 zakat dalam fitrah bila dihubungkan dengan 10 amalan besar di dalam kodrat tauhid, wujud, zat, batin, dan nur. Kemudian, apa kaitannya zakat dengan hubungannya dengan sulbi dan diri fitrah dengan kolbi? Ini Bu Putri munyer-munyer Bu ya. Ya, baik. Jadi zakat ini al-khayan tahayata as'aburuf alal fid dunya wa al samawati wal ard al-haqata fi unil zakatin. Artinya apa? Semua yang kamu lihat itu, baik yang di bumi, baik yang di langit, itu milikku. Milikmu, apa yang kamu zakatkan, itu yang akan menjadi milikmu. Berarti, begitu zakat fitrah itu kita keluarkan, berarti yang kita amalkan ini diberikan hak untuk menjadi milik kita selama 11 bulan yang akan datang. Kalau tidak, berarti kita hidup dikendalikan akal dan hawa nafsu sampai sebulan lagi. Jadi yang dizakatkan itu adalah meminta hak untuk menjadi milik kita. Kenapa? Ya karena itu kodratnya Allah, sifat keumatannya pada diri. Nah,
kalau kita zikir mendapatkan diri-diri begitu, tapi kita tidak ambil kepada Allah haknya, untuk apa? Nggak dapat apa-apa kita. Paham? Nah, kalau masalah sulbi dengan kolbi itu sudah jadi hubungan hablum minallah. Karena tidak ada yang asal menjadikan diri kita melainkan dari sulbinya Allah dan dihadirkan ke dalam kolbinya umat. Nah, inilah yang dikatakan wujud batin dalam batin. Paham? Insya Allah Buya. Boleh lagi Buya? Nah, boleh. Apa hakikatnya itu terlepasnya ruhani dari jasad dan hakikat dari wawasan ya Buya ya? Iya Buya ya? Iya. Hakikat dari ubun-ubun berdenyut itu apa Buya, sama terlepasnya ruhani dari jasad itu? Iya. Kenapa? Pintu daripada makom ma'nawiyah itu, makom batin itu berbeda. Kalau makom ma'nawiyah atau sifat Allah dalam diri itu setelah ada wujud baru dia mewujud. Tapi kalau makom daripada fis sifat dan fis zat, itulah makom dari tali nyawa manusia yang disebut diri. Jadi wujud diri masuk itu apabila dia menembus ubun-ubun pertama dengan menyebut keluar bunyi kun, begitu dia mentok di hati bernama faya, baru dia bergantung ke jantung bernama kun. Jadi kalau kun itu adalah 3, faya itu 1, dan faya yang kun adalah 3, berarti 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7. Begitulah batin Allah bertajali ke dalam diri, maka diakuilah keumatan Tuhan. Kalau dia belum berjumlah 7, belum jadi umat. Seandainya ada batin zat nur, itu belum umat. Itu adalah makom. Yang umat itu adalah sifat. Sifat itu adalah 7. Nah, disitulah tajalinya kun faya kun. Nah, paham? Insya Allah Buya. Jadi seperti huruf la begini, ya. Seperti huruf la. Kun faya kun. Nah, gitu. Ya. Paham? Insya Allah Buya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ingin tanya lagi Bu ya. Ya, nanti. Tapi nunggu teman-teman dulu. Udah Ya. salam, nggak boleh kalau udah salam. Nanti lagi. Iya, lanjut. Nur Dayan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya, Nanda mau menanyakan mengenai zikir hu Bu ya. Ya. Ya, insya Allah. Setelah riadu ya Bu ya, hu sampai ke menarik semua kemudian Bismillah, itu hakikatnya Bu ya sama yang ini Bu ya, hak kembali Bismillah. Mohon izin Bu ya. Kalau kita berzikir hu itu berarti tidak berhuruf, tidak bersuara, kan gitu. Nah, dikatakan hu itu aku adalah aku. Nah, artinya ma'rifat menuju keakuan Allah pada rohani dan keakuan Allah pada jasmani. Jadi begitu dia saut-sautan aku, ya, nah, hu ditarik hu. Nah, jadi kalau hu itu di yang keduanya itu
memakai qaf, berarti hu, ya. Hu, gitu ya. Jadi ada qafnya yang kedua. Nah, cuma kalau kita ketergantungan kepada turun naik, berarti dia tidak lagi menjadi zikir, menjadi witir. Tapi kalau kita tidak ketergantungan meski mengulang naik turun, maka kita harus menetapkan pandangan zahir batin Allah ke diri kita. Nah, sekuat apa pengakuan itu dan sekuat apa keikhlasan kita bahwa aku dan aku itu adalah inilah zahir batinmu. Nah, itu penyerahan dirinya. Itulah kita menghilangkan keakuan tadi. Itu. Jadi kalau sudah hu itu arti tidak ada lagi keakuan diri melainkan zahir dan batinnya Allah. Hu pertama adalah sifat batin atau hakikat atau rohani. Sifat hu kedua adalah keakuannya pada jasad bernama dia. Nah, tapi kalau lebih afdolnya hu itu lebih afdolnya ditingkatkan kepada hu ada aku dia. Nah, jadi kemanapun pandangan kita ke bawah ke akunya dia dan ke atas ke dianya aku. Jadi aku dia, dia aku. Nah, gitu. Itu lebih afdol ke situ. Hu gitu, paham? Izin Buya, itu dia Buya yang saya mau cari yang ho keduanya. Insya Allah. Jujur Buya, itu yang saya mau cari. Ini pemakaian ho ini yang apa yang ke batin atau ke kemujudnya ke pengakuannya dia Buya, itu dia. Syukur. Ya, insya Allah. Maaf ya sedikit lagi, berarti ini juga kedua yang dibawa ke takbir ya Bu, Allahu terus masuk akbar. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Bu ya terjadi. Iya, karena apabila sudah takbir itu ternyata hu kedua tadi dia di situ pengakuan kediaan dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, itu pengakuan kediaannya dia. Jadi bisa jadi Bu ya dari takbir semuanya sudah melebur ya Bu ya. Iya, dia pasti itu karena kaji diri ini untuk hilang bukan untuk menjadi diri. Masya Allah. Ya. Kaji diri itu untuk hilang bukan untuk mendapatkan diri kita. Karena mencari diri dengan diri kalau ketemu bukanlah diri tetapi sesuatu yang berdiri kan gitu. Insya Allah Bu ya. Insya Allah ya. Bu ya mau nyicil lagi Bu ya satu aja. Apa di tuh? masalah sujud Bu ya. Berarti di sujud itu Bu ya saat dia mengatakan subhana rabbiyal a'la berarti dia minta disucikan mulai dari berdiri sampai yang duduk ya Bu ya. Yang mana? Yang saat sujud Bu ya, subhana rabbil a'la, diri yang berdiri ini meminta disucikan mulai dari maksudnya batin, mulai dari berdiri, ruku dan seterusnya. Dalam kodratnya begini, dikala berdiri itu kan itu sifat kewahidan dia. Tapi setelah dia bertajalli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau alif lam mim dizohirkan untuk menyembah, maka yang menyembah ini sudah jadi tiga dalam kodrat Muhammad. Rohani, Rabbani, dan Nurani. Nah, yang disucikan itu ya itulah Rabbani, Rohani, dan Nurani tadi dalam sujud itu. Karena kalau dia lagi berdiri dia nggak punya itu. Karena dia belum menyembah. Setelah dia sujud menyatakan penyembahan kepada Allah, baru dia memiliki tiga kodrat tadi. Itu menandakan ada keumatannya. Berarti kodratnya berubah jadi kehambaan gitu Bu ya? Kehambaan. Dari kodrat diri menjadi kodrat kehambaan. Syukran.
Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Buya. Iya. Terjawab sudah Buya, syukur Buya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Ibu Hajah Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu lalu, Buya, saya pernah menanyakan tentang diri. Buya saat itu dia bilang, diri itu menyaksikan. Tapi tadi ada jawaban dengan Buya, tapi cara menyaksikan itu saya belum tahu bagaimana itu diri menyaksikan, Buya. Iya. Setelah kita mengkaji kodratnya, baru ada yang disaksikan. Ya. Tapi penyaksian, pengkajian kita tentang perjalanan diri itu atau dinamakan kodrat diri itu belum nyata, apa yang mau kita saksikan? Ya. Karena perjalanan, ya. Maksudnya? Iya, diri itu kan bukan satu, karena diri ini adalah kajian, bukan kita. Kita nggak ada, yang ada itu kodratnya Allah pada diri, yang menjadi diri, dan diri itu berupa kajian. Kenapa? Kalau diri itu sudah lenyap semua, yang tinggal siapa? Ada sesuatu yang berdiri. Nah itu di kajian seperti itu. Jadi harus diketahui dulu tingkatan-tingkatan diri di dalam pencarian. Dan itu yang dihalalkan. Kalau jalan lain nggak dihalalkan untuk mencari Allah, kecuali melalui sebuah diri atau kajian diri. Paham? Insyaallah, Buya, tapi masih ada satu lagi. Ya. Jadi itu, Buya, kalau kita berdiri dan ruku bergantian lagi itu kita punya wujud. Iya. Bagaimana? Kalau kita berdiri, umpamanya kita bilang Allahu Akbar, sesudah itu kemudian kita rukut, bukan yang berdiri ini sama dengan yang sujud, Bu ya? Tidak. Rukut. Tidak. Yang namanya kekuasaan Allah itu batasnya di berdiri dengan duduk. Yang tidak ada panggilannya dalam Al-Quran. Yang ada panggilan dalam Al-Quran itu ruku dan sujud. Tapi dalam panggilan Allah berdiri dan duduk. Nah kalau yang berdiri itu yang duduk itu yang berdiri. Nah itu boleh tuh. Allah bersifat awal, Allah bersifat akhir. Awal solat adalah berdiri, akhir solat adalah duduk. Makanya tumbadil. Kenapa dibilang tumbadil duduk? Mawujudnya Muhammad, wujud yang duduk adalah dia. Paham? Makanya itu dikatakan kehambaan, Bu ya. Itu kodratnya, ya. Kenapa? Dia kalau duduk di akhir di duduk itu namanya tumbadil. Tumbadil itu dilihat Muhammad, tapi didekati dia Allah. Nah itu tumbadil namanya. Makanya waktu didatangi oleh batin bilahnya Allah, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah? Karena dia
maujud di dalam kodratnya Muhammad. Paham? Itu tumbadil. Mudah-mudahan paham Bu ya. Tapi ada satu lagi Bu ya, menyangkut hari bulan Ramadan ini. Bisa sedikit. Itu Bu ya, masalah Lailatul Qadar. Karena menurut pemahaman saya selama ini Bu ya, Lailatul Qadar mulai malam-malam ganjil selama saya dewasa 30-an tahun. Terus kutunggu di dalam malam-malam yang ganjil Bu ya. Karena ustaz-ustaz di sini bilang kalau malam-malam ganjil itu turunnya Lailatul Qadar. Jadi selama 21 Ramadan. Ustaz tuh udah pernah dapat ya belum? Tanyain dulu. Ngomong ke orang nggak dapat ngapain? Jadi begitu Bu ya. Mulai malam ganjil saya menunggu sampai akhir Ramadan. Nggak ada kan? Sampai udah tua begini juga nggak ada kan? Hanya anu saja Bu ya, perasaan bisa datang. Makanya berpuasa itu jangan niatnya itu, ya. Dirikan Al-Quran itu nanti turun kadarnya. Al-Quran itu yang 10 amal besar tadi. Makanya dikatakan juz amma. Nah, manusia itu kitab, ya. Maka kita dirikan kitab Allah, nanti datang kodratnya, itu lang kadar. La alam batin, il itu alam si rahasia. Nah, itu la illatul qad. Nah, itulah kadar. Jadi jangan kita mencari-cari itu. Cuma apa tugas kita? Mendirikan diri fitrah dalam rangka mensucikan. Oh, apa diri fitrah itu kotor? Tidak. Ibadahnya itu. Kalau kusuk kita mensucikan, maka dia akan turun di dalam orang yang kusuk. Makanya dibilang, beruntunglah orang-orang yang berilmu, yang kusuk dalam sholatnya. Karena itu yang diberi. Jangan itu yang ditunggu-tunggu, Lailatul Qadar. Ya. Jadi betul itu Bu ya, tidak ada tanda-tandanya itu artinya batu. Iya, kalau ditunggukan cara begitu ya nggak ada lah. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu caranya. Ya. Dicari dulu mana kodrat diri yang akan fitrah, yang akan menerima Al-Quran itu, yang akan menerima kadar itu. Nah, itu makanya 10 inilah yang bisa masuk ke dalam 17 menjadi 27. Nah, 2 tambah 7 berapa? 9. 9 itu domah atau hakikat. Jadi kita harus menjalankan 10 amal besar dengan kusuk. Insya Allah pasti turun. Inilah Lailatul Qadar, tanyain ke Ustaz. Paham? Insya Allah Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya persilahkan Ibu Sri Fitriani dulu. Pekan lalu kelupaan nih. Gak ada yang angkat tangannya Bu ya. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, saya mau nanyakan, mohon pencerahannya Bu ya. Hakikat bertuhan ada di dalam ketiadaan dalam kehidupan sehari-hari Bu ya. Ya, hakikat bertuhan itu harus menjaga kita sebagai umatnya dan menjaga rohani kita sebagai ketuhanannya. Jadi selalu kita ingat, kita ini zahir batin Allah. Nah, selalu kita di situ. Siapa kamu? Saya enggak tahu. Yang penting saya zahir batinnya Allah. Udah.
Oh gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menguasai asmanya, tapi kuasailah hakikatnya sebagai waz-zahiru wa 'alal batina. Artinya zahirku ini adalah penampakan dari batinnya Allah. Nah, udah kita bertahan di prinsip itu, karena tidak ada asal muasal, ya. Nah. Boleh satu lagi Buya? Boleh. Ini Buya, saya mau tanyakan asli sebenarnya hakikat tidur itu Buya. Gimana tidur itu serupa dengan ibadah? Saya sekarang nggak mau bahas itu, karena semuanya nggak dibahas juga tidur mulu. Enggak, itu nggak mau saya bahas sekarang. Itu yang jadi dipilih itu ntar. Nggak boleh, ya. Kenapa? Karena jatuhnya dia ke ibadah. Nah, ibadah yang fardu aja belum selesai, nanti masuk lagi ibadah tidur itu. Jadi akhirnya nanti live ini bertanya, Buya, aku tadi malam mimpi, nah mimpi semua lagi itu. Ya udah, ya. Insyaallah, terima kasih Buya, alhamdulillah. Insyaallah. Lanjut. Jangan tanya dulu Bunda Sri masalah tidur, Buya nggak mau jawab. Enggak. Dari dulu saya tanyakan juga. Enggak. Ya, silakan Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Buya. Mau bertanya nih Buya. Boleh, insyaallah. Ini Buya, dalam sholat saking khusyuknya terus lupa bacaannya gimana tuh Buya? Iya, ya, nggak apa-apa. Ya, justru kalau perlu jangan pakai ayat. Nah, caranya kenali dulu kodrat ayatnya, itulah yang dinamakan dengan lebur ayat menjadi kauli. Nah, kalau kaulinya aja yang dilihat bagus. Subhana rabbi azimi wa bihamdih. Ya Allah, sucikanlah aku dari kelalaianku beribadah. Nah, perlihatkan orang azan kita pergi beli ketupat, beli sayur, ya enggak? Nah, enggak pakai ayat kita. Tapi sanggupkah kita memperlihatkan semua kejadian diri kita yang ada di dalam ibadah itu? Enggak apa-apa. Nah, ya. Insyaallah. Nah, tapi kalau lagi lupa begitu tuh rakaat ingat enggak? Insya Allah ingat Buya. Cuman bacanya aja yang dilupa gitu. Kalau rakaatnya Insya Allah ingat. Jadi nanti itu karena belum dikaji. Kalau sudah dikaji nggak bakal lupa. Karena dia sebuah jabariyah, sebuah cerita, sebuah kodrat yang harus disaksikan. Itu yang dinamakan kauli. Jadi lebur ayat jadi kauli. Nah, kalau kauli itu kejadian, bentuk wujudnya. Nah, nanti perhatian itu akan berubah itu. Paham? Insya Allah, insya Allah. Ya, Satu lagi Buya. Oh iya, terus. Hakikatnya lahu sama kabir gimana Buya? Kalau hakikat lahu itu batang tubuh sirnya Allah. Nah, kalau kabir itu kodrat batinnya Allah. Nah, gitu. Kalau lahu itu alam dirinya Allah, alamku. Nah, gitu ya. Lahu. Nah, ya. Oh iya. Innama amruhu saidan arada an yakulallahu kun fayakun. Dengan adanya ruhku maka jadilah diriku,
dan aku menjadikan dia. Nah, itulah hakikatnya ya. Insya Allah. Syukuran juga bimbingannya ya. Terima kasih Buya. Sehat Insya selalu Buya. Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul. Silakan Ibu Ratib. Ya, terima kasih Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan terkait dengan sukun, kekosongan. Apa hakikat makna kekosongan dan bagaimana kita mentajalikan dalam diri kita untuk menjadi keumatan? Kalau sukun atau kekosongan, hakikat pencariannya dari kata la. La itu lam alif. Nah, lam itu adalah alam, alif itu adalah sir. Ya. Jadi ada alam rahasia gitu. Jadi sukun itu adalah alam batin pada diri kita dengan tulisan la. La itu tidak ada artinya, tapi tulisannya adalah artinya tidak. Nah, gitu. Lam alif. Lam itu makom atau sukun, alif itu sir atau wujud. Ada sesuatu di dalam kekosongan, yaitu tajalli dalam batin kita, hati yang paling halus di dalam diri. Nah, itulah la ilah. Nah, ilah itulah wujud, alif sir. Gitu, paham? Pandangan dalam ibadahnya gimana Bu ya? Kalau dalam ibadahnya rumusnya harus lam alif juga. Lam jasad menjadi jasad batin, ya. Lam alam batin. Nah, diri jasad batin. Nah, semuanya berdirinya diri batin di dalam alam batin itu namanya la. Paham? Tadi yang dibahas terkait dengan 3 jadi 3 terus 6 terus ditambah yang jadi itu ada hubungannya seperti itu Bu. Yang keumatannya, pengakuannya. Iya, kalau sudah kaji yang ditanyakan tadi sukun itu tidak masih ke dalamnya lagi. Karena lam alif itu berarti sukun atau adanya sesuatu, ada rahasia di dalam kekosongan. Artinya apa? Ada diri batin di dalam alam batin. Nah, itu la ilah. Nah, barulah kita mengatakan wujud batin kosong yang ada dalam kosong itu ilah. Itulah wujud adanya Tuhan. Gitu. Jadi penempatannya seperti itu. Jadi beriman syahadatnya ke dalam alam kosong dengan diri alam batin dengan alam batin diri. Batin ini kan, diri ini kan semua terbuat dari batinnya Allah. Nah, kita kaji 4 pada an-nazir jasad, 4 kodrat nurnya, nur itu 4 kodrat zat, zat 4 kodrat batin. Itu namanya sumber diri batin. Berdiri di alam batin. Mana yang alam batin? Inilah kekosongan. Jadi jangan ingat rumah lagi, jangan ingat batu, pisang, segala macam. Kosong di situ. Dan diri berasal dari wujud batin, itulah kosong. Jadi ada alam batin berdiri di dalamnya jasad atau diri batin. Diri yang berasal dari batin. Jadi disinilah hubungan Baitullah tadi. Paham? Kalau yang muncul akhirnya saya ucapkan Allah, kalau tadi Buya contohkan nggak ada pisang lagi kosong gitu, aku uculkan. Apa hanya titik aja dalam pandangannya?
Iya, satu titik aja. Satu titik wujud menuju kerahasiaannya. Tapi kalau di hakikat diri kita belum menyatakan hakikat diri yang batin, berpijak di alam batin atau kabirau, ya akhirnya itu yang mengganggu. Munculnya kodrat-kodrat zahir lain yang mengganggu kekusukan. Paham? Boleh tahu apa itu? Oh, yang mengganggu kehusuan itu. Iya. Apapun. Selain dari alam batin pasti mengganggu. Ruh tidak berasal dari batin. Hawa tidak berasal dari batin. Nafsu enggak berasal dari batin. Akal tidak berasal dari batin. Melamun juga termasuk. Iya. Melamun juga tidak berasal dari batin. Makanya kekusukan kita asal muasal kodrat adalah batin, berdiri dalam batin kabir, kosong semuanya, dan diri ini yang mewujud berasal dari batin, berarti diri batin sholat di alam batin. Begitu. Itu yang dikatakan Rabbani menuju billah. Paham? Ya, insya Allah Bu ya. Terima kasih, syukran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang harus pelan-pelan kalau kaji begini. Tauhid ini kan kaji pegangan Allah. Nggak bisa buru-buru, kita harus dengan hati yang tenang, yakin, kuat, dan berpendirian teguh dalam beriman. Iya Bu ya, iya. Insya Allah Bu ya. Tinggal teguhnya Bu ya, insya Allah. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Sehat selalu Bu ya. Amin, amin. Sehat insya Allah. Ada lagi lanjut. Silakan Ibu Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang rahasia solbi dan kolbi, Bu ya. Iya, sulbi itu, ya terus. Manusia kan berasal dari air mani, Bu ya. Di dalam air mani itu ada nur ma'in. Bagaimana Bu ya proses sampai menjadi mawujud di dalam sifat ma'aninya, Bu ya? Sifat daripada alam kolbi disebut alam sir. Tapi kalau dikatakan berasal dari sulbi, sulbi itu adalah alam batin. Gitu, kodratnya kodrat batin. Nanti pengkajian ini ketemunya nanti itu setelah kaji diri mentok pada yang berdiri. Karena kalau kaji ini diungkap, kaji lain akan tertinggal. Ya, karena dia tidak mau tahu kalau kamu belum melihat Tuhanmu dengan dirimu, bagaimana kamu bisa beribadah? Ibadahmu bukan sholat. Menyaksikan, ini bisa salah paham, ya, makanya harus ikuti tauhidnya, enggak. Nah, kalau yang dikatakan wujudnya nanti ke diri saksi itu bukan umat, bukan Tuhan, enggak. Kalau dia umat, gimana menjadi saksi? Kalau dia Tuhan, siapa yang menyaksikan? Gitu. Jadi itu nanti makomnya setelah tauhid siriyah namanya. Nanti setelah belajar sekarang kan baru tauhid ilahiyah. Kita ini di tauhid ilahiyah yaitu bagaimana menjadikan hakikat ketuhanan dalam diri tadi, yang bertuhan dan Tuhan yang dijadikan Tuhan. Itu paham? Insya Allah Bu ya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Haji Muli. Hajah Muli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, saya selalu ingat Buya itu bilang pelan-pelan katanya belajar, jadi saya ini masih di bawah Buya. Apa tuh? Masih belajar, sering saya itu ikuti praktek sholat, belajar naik sajadah. Itu mohon pencerahannya Buya itu. Kita ya, kita menonton atau mengaji ini, Allah bukan melihat apa yang kita kaji, tapi Allah lebih dahulu melihat kenapa ingin mengaji. Niatnya apa? Tujuannya apa? Dan apakah kaji ini sudah jadi kebutuhan atau semacam hanya keyakinan? Jadi kita bukan melihat dengan yakin, tetapi bagaimana kita berbuat amal atau ibadah itu dalam rangka meyakinkan Allah. Kalau kita adalah umat yang benar-benar ingin di jalannya. Jadi silakan, boleh ikuti. Mana yang kita suka, mana yang kita inginkan, tonton terus. Karena ujungnya sama kayak kita naik pesawat. Tidak ada bangku nomor 1 lebih bagus dari bangku belakang nomor 20, 50. Nyatanya sampainya sama juga, sama-sama. Jadi dari manapun yang dipahami YouTube itu, dia bermuara ke satu muara. Jadi Buya itu munajatnya itu kalau sudah takbiratul ihram itu setiap ruku itu kalau 4 rakaat itu kita munajat di situ tiap-tiap rakaat. Misalnya, ya. Kita munajat keduanya ketika sampai umpama kalau 4 rakaat itu kita ada semua itu. Iya. Nanti dengan adanya 3 perkara itu nanti akan saya tingkatkan. Kalau kita belajar sholat ini begini, 1 rakaat aja dulu. Iya. Nah, itu baru belajar. Dikaji yang berdiri, dikaji siapa apa yang ruku, dikaji apa yang sujud, dikaji apa yang duduk. Kalau untuk mentadaburnya 1 rakaat. Nah, nanti mentajalikan itu sesuai dengan jumlah rakaatnya. Paham? Ada lagi Bu ya. Ini kalau sudah takbiratul ihram kita lipat tangan, terus apa lagi itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu di mana itu dianukan itu Bu ya? Itu apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Itu Bu ya. Gimana? Itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di mana di bagian mana dia makan itu Bu ya? Asal kita yakin, karena perintah takbiratul ihram itu dari syahadat. Syahadat menyatukan, syahadah langsung ahad menjadi satu. Allahu Akbar.
menjadi satu dia. Apa satu itu? Satunya Allah bersifat abtar, ada rohani, nurani, dan rabbani. Itu satunya. Allahu datang dari ayan sabitah, akbar datang dari ayan karajiyah. Itu yang dikatakan Rabbil Alamin. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Kenapa enggak lillahi ta'ala? Karena di situ sudah ada kodrat. Seperti kita menyebut kodrat Allah itu hurufnya alif lam lam ha 4. Ya. Padahal Allah satu. Dikaji kodratnya 4. Hujan di sini, hujan deras. Oh iya iya. Ya. Ya udah, insyaallah. Ya. Silakan yang lain. Silakan Ibu Nuraini Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Buya singkat. Saya minta pencerahannya Buya masalah hakikat salat dalam diri. Hakikat salat dalam diri itu ada Tuhan wujud dalam diri dan diri kita mewujud di luar diri. Jadi yang bersolat itu mewujud kepada wujudnya. Maka itu dikatakan wajib berhubungan antara wujud dan mewujud dalam rangka hablul minallah. Paham? Tapi kalau kita hanya merasa diri kita aja sendiri, tidak merasakan hakikat Allah ada dalam diri, dan tidak merasakan karena Allah adalah kita terlihat, berarti itu belum dikatakan hakikat Tuhan pada diri atau hakikat sholat. Karena hakikat sholat ini adalah if'il dan af'al, bergeraknya jasad karena digerakkan oleh rohani. Paham, Bu? Insya Allah ya. Pertanyaan kedua ya, masih bisa dilanjut? Ya, silakan. Menurut tausiah Ibu ya tadi ada kata-kata yang saya dengar al-lafah. Apa itu? Al-lafah itu menyatukan dalam bahasa Arab. Al-lafah itu menyatukan. Alif dibaca dengan ejaan Arab al-lafah. Gitu. Artinya berkumpul atau kumpulkan. Paham? Jadi tempat berkumpul. Nah, makanya alif itu memiliki nurani, rohani, rabbani. Itu yang al-lafah karena dikumpulkan. Paham? Insyaallah Bu ya. Baik. Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar jemaah, kita tutup dulu YouTube-nya. 10 menit saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.